Nah, jadi Ini langsung analisis langsung teknikal. pengantarnya doang sih, nggak benar-benar langsung bahas indikator atau segala macamnya. Aman lah, nggak bakal susah-susah banget. Oke, kita langsung aja mulai magang KSPM pertama ya, pertemuan pertama. Jadi kita bakal temanya itu tentang pengantar analisa teknikal. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, ini kan pertemuan pertama, jadi kalian harus tahu dulu nih tata tertib magang selama kalian menjadi selama kalian menjadi anak magang ya. Jadi ini prosedurnya kayak gitu. Ini tata tertibnya. Silakan Mbak Salma, udah hadir belum ya? Hadir-hadir. Ya, boleh Mbak dijelasin dulu Mbak. Oke, jadi untuk prosedurnya sendiri, itu kan yang pertama, itu nanti harus menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan bersepatu. Nah, ini tapi untuk offline aja ya. Kalau misalnya untuk online cukup menggunakan pakaian rapi dan sopan. Terus uh, datang tepat waktu, sekiranya terlambat harap izin kepada pengurus. Jadi kalau memang misalnya nanti ada, kalau misalnya offline gitu ya, tiba-tiba entah dari kampusnya, dari mata kuliah sebelumnya itu ada apa namanya jam tambahan atau gimana, nah mungkin bisa izin. Tapi kalau misalnya online ini entah nanti ada kendala jaringan atau apapun, nah nanti tetap izin gitu. Nah terus wajib menggunakan ID card itu ketika offline, karena online ini kan ID card-nya masih belum belum terdistribusi semua. Jadi untuk ID card ini kita kita wajibkan di offline. Lalu saat magang nanti wajib melakukan piket atau bersih-bersih galeri, itu sama, itu ketika offline aja, karena online ini kan nggak bisa gitu, nggak bisa ke kampus. Lalu mengisi presensi, nanti presensi akan linknya akan diberikan ketika edukasi berlangsung. Lalu mengikuti jadwal magang 2 sesi dalam 1 minggu. Jadi nanti kan ada apa namanya, dalam satu orang itu akan dapat 2 sesi. Jadi nanti di pertemuan pertama sama pertemuan kedua. Pertemuan pertama itu dia di hari Senin sampai Rabu. Sesi kedua itu pertemuan pertama, lalu pertemuan pertemuan kedua itu dari sesi ketiga sampai sesi ke 4 hari Jumat. Sebentar, sebentar. Oke, selanjutnya um, izin magang diperbolehkan dengan memenuhi dengan memenuhi persyaratannya. Nanti persyaratannya akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu ini Seduh, untuk sesi magangnya kamu masukin nggak? Oke, aku ini ya, untuk sesi magangnya itu kan tadi udah ditulis sendiri di layarnya Seduh, itu udah di share screen, itu kan ada Senin sampai Kamis. Itu untuk pertemuan ini jam ya, jam magang. Nah itu untuk Senin sampai Kamis itu sesi satunya jam sekian sampai sekian. Nah itu berbeda ya di hari Senin sampai Kamis dengan hari Jumat, karena hari Jumat itu kepotong sholat Jumat, jadi kita waktu edukasinya dikurangi 5 menit. Jadi kalau Senin sampai Kamis itu dia 45 menit, kali 2, 2 kali 45 menit. Kalau misalnya hari Jumat itu 2 kali 40 menit. Lalu selanjutnya ada peraturan. Nah, peraturan sendiri itu yang pertama, jika berpakaian tidak rapi, sopan dan bersepatu, maka pada sesi magang akan ditegur secara langsung. Nah, untuk peraturan ini sendiri
Untuk yang berpakaian tidak rapi dan sopan itu akan ditegur, tapi untuk bersepatu itu ketika magang secara offline ya. Lalu nanti dikenakan sanksi jika tidak menggunakan ID card. Ini juga ketika kita offline, karena online masih belum bisa. Lalu saat menggunakan atau meminjam barang di galeri harus dikembalikan ke tempat semula dengan rapi. Nanti kalau untuk yang peminjaman barang ini, seperti misalnya dari teman-teman ada yang meminjam buku yang ada di galeri itu bisa, nanti tinggal hubungi HRD, nanti kita akan memberikan kayak ada buku peminjamannya kayak gitu. Lalu peserta magang harus mengisi presensi sesuai jadwal magang 2 sesi dalam 1 minggu, dan jika ketahuan melakukan nilai absen akan dikenakan denda sebesar 2.000. Untuk jadwal magangnya yang sudah dibuat tidak dapat diganggu gugat. Lalu, nah ini untuk syarat-syaratnya izin misalnya ya. Nah, izin itu nanti harus memiliki alasan yang kuat dan dapat diterima serta disertai buktinya. Jadi misalnya nih, dari teman-teman ataupun dari anak magangnya bilang, Mbak, saya ada acara ini, tolong disertai buktinya. Nanti dari kami akan membuatkan surat izinnya dan juga nanti diwajibkan untuk melampirkan bukti. Lalu untuk izin sendiri dilakukan minimal 30 menit, maksimal 30 menit sebelum sesi magang dimulai. Jadi nggak boleh mepet kayak misalnya udah jamnya tiba-tiba, maaf saya izin ada acara ini, itu nggak boleh, itu tidak diizinkan. Lalu maksimal hanya 3 kali izin dan wajib mengganti sesi dan dilaporkan ke HRD. Nah, untuk penggantiannya sendiri itu diusahakan sesuai dengan pertemuannya ya. Jadi misalnya dari teman-teman ataupun nanti dari anak magang ada yang izin, Mbak, misalnya dia sesi hari Rabu sesi 1, Rabu sesi 2 gitu, itu kan udah di ujung banget. Nah, diusahakan kalau memang itu acaranya terplanning itu sebelumnya lah, kayak di sesi 1 itu udah harus melakukan penggantian jadwal magang gitu. Jadi jangan sampai nanti minggu depannya baru boleh sih, cuman diusahakan karena kan materinya berbeda gitu ya setiap minggu. Jadi diusahakan setiap pertemuan setiap izin itu, kalau izin itu digantinya sesuai dengan pertemuannya. Jadi kalau misalnya hari Rabu sesi 2 izin, ya diusahakan sebelum itu dari Senin sesi 1 sampai Rabu sesi 1 itu kan banyak waktu ya. Nah, itu bisa diganti saat itu gitu. Lalu setiap anggota magang wajib menaati peraturan dan diperbolehkan menegur secara langsung jika kedapatan rekan yang melanggar tata tertib selama sesi magang. Bagi anggota magang yang melanggar aturan akan diberikan surat peringatan 1, lalu surat peringatan 2, hingga surat peringatan 3. Jika sudah sampai surat peringatan 3 tetapi masih melakukan kesalahan yang sama, maka akan dilakukan sidang oleh pengurus. Lalu keputusan di luar prosedur dan tata tertib adalah kebijakan dari HRD. Yaitu untuk anak magang sama pengurus hampir sama untuk syaratnya. Kalau pas lagi belajar itu wajib on cam apa enggak? Usahakan on cam ya, takutnya nanti malah ada yang ditinggal apa gimana. Jadi kan percuma aja gitu, kayak sayang aja gitu ilmunya. Jadi usahakan on cam. Tapi kalau memang nanti ada kendala jaringan dan lain-lain, itu nggak masalah sih. Oke. Itu nanti diserahkan kepada penjaga atau bagaimana? Berarti keputusannya. Setiap sesi setiap timnya aja sih, tiap sesinya aja sih. Pengurus di situnya ya. Iya. Nanti kan rata-rata di setiap setiap sesi itu ada HRD-nya. Rata-rata kalau nggak ada HRD, kayaknya tadi katanya ada pengurus inti. Jadi minimal kok dari HRD kan pasti udah tahu apa namanya di Oke. Kayak gitu ya teman-teman terkait tata tertib. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Aku mau nanya dong. Gimana?
Pas magang berarti harus pakai kemeja ya? Putus-putus Ria. Pas magang berarti harus pakai kemeja ya? Mungkin bisa pakai, nggak harus kemeja, yang pasti harus berkerah gitu ya, rapih lah. Jangan Aku kaos kuliah, oblong. aku kuliahnya pakai kaos, soalnya nggak pernah open cam ya. Oh my god, oke deh. Ya, sejujurnya aku juga mendukung kaos oblong ya. Kaos oblong for life. Oke, next kita ke materi pengantar analisa teknikal. Jadi ya tadi lah kita udah bahas ya pengantar. Yang kita bahas ini pertama tadi pengantar untuk magang gitu ya, tetap tertib. Lalu kita akan membahas tentang apa sih itu ya analisa teknikal. Lalu kita akan mempelajari juga prinsip, fungsi, dan karakteristiknya. Lalu kita akan melihat ada apa aja sih indikator atau jenis apa aja sih indikator teknikal yang biasa digunakan gitu ya. Baik untuk trading maupun untuk uh, investing ya, investasi. Nah, sebelum kalian belajar teknikal gitu ya, ini rekomendasi buku dari aku yang aku pakai dan menurutku sih ya mudah ya untuk dipahami untuk kita yang masih baru masuk. Karena sebelum aku buka akun saham, aku belajar dulu nih, aku beli dulu satu buku ini, aku pelajarin sampai halaman terakhir, baru aku berani untuk buka saham, untuk transaksi saham kayak gitu. Jadi seenggaknya nih ya kita masuk nggak bego-bego amat. Gitu. Teorinya udah dapet, tinggal asah dari pengalaman gitu. Jadi inilah ya bisa dipakai, kalian bisa beli di Gramedia itu harganya sekitar mahal, harganya 250.000. Gue beli yang palsunya di Tokopedia cuma 100.000, udah lumayan. Sekarang bukunya dipakai sama temen, entah kemana udah. Nah, jadi apa sih yang membedakan investor sama trader gitu ya? Nah, yang kita garis bawahi adalah ini nih sebenarnya. Aduh. Yang kita garis bawahi adalah ininya. Period, analisis, dan profit. Jelas trader periodnya lebih singkat gitu ya. Bisa harian, bisa menitan, bisa mingguan, bahkan berbulan juga termasuk trader gitu ya. Alasannya apa? Ya udah aku singgung kemarin mungkin ya di cluster masih pada ingat ya. Kalau investor itu dia long karena kita menunggu perusahaan untuk berkembang ya kan. Berkembang dari dalam, manajemennya berubah, terus prospeknya menjadi lebih cerah, terlihat kalau perusahaannya menjanjikan. Itu nggak dibangun dalam waktu singkat ya kan. Kalau dalam waktu apa sih? Kalau dalam waktu singkat mah pasti bukan perusahaan yang besar gitu. Nah, makanya kita investasi bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kayak gitu. Perusahaan bagus, apakah langsung terlihat sama masyarakat? Enggak juga kan? Sedangkan harga naik itu kalau biasanya masyarakat udah tahu nih, wah perusahaan ini bagus nih untuk investasi. Maka orang masuk tuh ke saham-saham itu. Itu yang membuat harga naik. Tuh. Disitulah baru kita merasakan keuntungan sebagai seorang investor gitu ya. Keuntungannya besar, tapi ya take profitnya kan lama gitu ya. Misalnya kayak Sido, emiten Sido dia benar naik gitu ya dalam 2 tahun itu bisa naiknya 100%, tapi kan ya udah cuma sekali 100% doang. Beda dengan trading. Trading itu kecil, 1%, 2%, 3% gitu ya. Per minggu misalnya aku ambil 3%. Tapi kalau dalam bisa 4 kali kita profit gitu ya, dalam 1 bulan itu berarti bisa 12% gitu ya dalam 1 bulan, 4 minggu gitu kan. Dalam 1 tahun mungkin kalau kita kali 10 aja itu kan udah 120% gitu ya, bahkan bisa lebih gitu. Itu kan kecilnya. Namun resikonya jelas lebih tinggi. Nah, karena ini kalau aku rasa udah hatam gitu ya tentang bagaimana trading dan investor gitu. Kurang lebih seperti ini. Patokannya adalah
seorang trader itu price gitu ya, pergerakan harga. Kita lihat polanya. Terus apakah volume transaksinya apakah tinggi, volatilnya, apakah dia naik turunnya cepat dalam 1 hari 2 hari. Kalau investor, yang kita lihat adalah prospek perusahaan, prospek bisnisnya, prospek dia menghasilkan uang, menghasilkan profit gitu ya, menghasilkan laba. Itu yang kita lihat kalau sebagai seorang investor. Kalau intensitas kita di depan layar, trader lebih tinggi karena kita harus sering-sering mantau. Apalagi seorang trader yang scalper, seorang yang transaksi dalam hitungan menit, gitu ya, dalam hitungan jam. Itu kita harus pantau benar-benar. Kalau enggak, ya dalam satuan menit itu kita bisa turun berapa persen gitu ya. Kalau investor kan sebenarnya sekali lihat gitu ya, 1 hari nih ya kita analisis, itu kita benar-benar dalemin ya untuk beberapa tahun. Nah, tinggal ya ngikutin berita aja. Dan berita apakah ada terkena isu-isu, apakah ada corporate action. Jadi ada kayak corporate action itu seperti dia misalnya merencanakan sesuatu. Perusahaan ingin melaksanakan kerjasama dengan PT atau dia dapat proyek gitu ya. Dia mengerjakan proyek besar di luar negeri. Itu mirip-mirip ya itulah corporate action gitu. Ini yang perlu diperhatikan oleh seorang investor. Trader juga bisa pakai itu, pakai berita-berita itu. Misalnya ada merger, pasti besoknya bakal langsung naik. Itu juga bisa dimanfaatkan oleh seorang trader. Kalau investor tuh lebih kita filter berita-beritanya. Bukan isu-isu kecil yang kita perhatikan, tapi isu-isu seperti merger, seperti dia ada proyek besar, atau dia ada kerjasama sama perusahaan induk yang besar juga. Nah, itu yang diperhatikan investor. Tapi kalau cuman isu-isu kecil gitu ya, kayak dapat proyek sekian triliun, ya sekian triliun itu dapat menyumbang berapa persen gitu untuk pendapatan si perusahaan. Nah, itu juga perlu diperhatikan untuk seorang investor. Lalu apa sih yang ngebedain investor sama, oh ini bukan investor sama trader, ini trader sama gambler. Well, ya intinya sih kita nggak punya trading plan ya. Kalau seorang gambler ya asal aja dia mau masuk. Ini kelihatan nih, kemarin naik, aku mau beli nih. Kemungkinan kemungkinan besok juga naik. Lah, kemungkinan. Ya benar sih kemungkinan. Tapi apa yang mendasarkan kemungkinan itu? Gitu. Kalau trader mendasarkan kemungkinan itu berdasarkan indikator gitu ya, analisis. Kita udah membatasi resikonya, kita sudah memperhitungkan gitu ya resiko dan profit yang kita hasilkan. Itu seorang trader. Lalu ini udah disinggung kemarin ya. Ini yang tujuan kita ya, 3 sampai 4 minggu mungkin magang, pertemuan magang. Tapi karena ini karena kepotong-potong sama libur dan UAS, ini kemungkinan bakal jadi 2 bulan nih kita untuk mencapai ini gitu ya. Untuk kita bisa membuat analisis seperti ini. Kita bisa tahu beli di harga berapa, manage cut loss di harga berapa, dan targetnya di harga berapa. Gitu. Jadi kita nggak bingung nih ya, ketika harga sahamnya naik, kita udah tahu gitu apa yang harus kita lakukan. Kalau naik, ya kita jual di harga 8.200. Kalau turun, ya kita jual di harga 7.600. Nah, jadi kita nggak bingung gitu. Karena kunci jadi seorang trader adalah psikologi. Psikologi seperti apa? Psikologi yang nggak perlu kalian pakai psikologi gitu. Kalian nggak perlu pakai perasaan. Kita pakai matematika, kita perhitungkan resiko yang kita tanggung berapa, 2%. Target yang kita yang kita targetkan lah ya kan. Keuntungan yang kita targetkan berapa? 4%. Itu yang kita gunakan. Itu yang menjadikan kita seorang trader gitu. Jadi kalian nggak menggunakan perasaan kalian. Kalau kalian menggunakan perasaan kalian dalam trading tanpa perhitungan gitu ya,
ya udah kalian nggak bisa dibedain sama seorang gambler, seorang pejudi gitu. Karena nanti ujung-ujungnya kalau pakai perasaan ya kalian cuma mengandalkan luck gitu ya, keuntungan, keberuntungan. Nah, akhirnya kita masuk ke analisis teknikal. Apa yang dia maksud dengan analisis teknikal? Nah, teknikal ini ya analisis ya yang digunakan untuk memprediksi tren. Ingat ya, tren dengan cara mempelajari data pasar yang lampau gitu ya. Jadi harga yang kemarin-kemarin kita analisis untuk memprediksi ke depannya ini dia sebenarnya trennya lagi naik atau lagi turun. Ini nih yang salah. Analisis teknikal ini yang benar gitu ya. Analisis teknikal ini bukan untuk memprediksi apakah besok naik ataukah besok turun. Analisis teknikal digunakan untuk memprediksi atau memperlihatkan gitu ya kecenderungan beberapa hari atau beberapa minggu. Intinya sih periode tertentu ya. Periode tertentu ini kecenderungannya naik atau turun. Gitu. Kecenderungan, kemungkinan, possibility. Itu yang kita cari di dalam analisis teknikal. Bukan apakah besok naik ataukah besok turun. Orang yang expert pun ya, yang udah bertahun-tahun pun trading, belum tentu bisa 100% gitu ya. 100% bakal benar ketika dia bilang ini naik, apakah langsung naik? Ya kebetulan aja naik gitu ya. Ya nggak kebetulan juga. Ya ada juga pengalaman, tapi seorang yang expert dalam 10 kali trading juga dia nggak bisa dibilang hampir nggak mungkin untuk benar 10 kali gitu. Jadi win rate kalau kalian misalnya anak seorang gamer gitu ya, kalian tahu win rate lah ya. Seorang yang expert itu win rate 70% aja itu udah benar-benar dewa lah bisa dibilang. Rata-rata itu biasanya di atas 55 sampai 60% gitu. Nah, itu tapi jangan lupa kita walaupun kalah tadi ya kan. 60 misalnya 70% ya. 30%-nya kalah, tapi 30% itu udah dibatasi resikonya. Profit yang 70% itu udah dimaksimalkan. Risk dan reward. Biasanya sih 1 banding 2. Rewardnya itu 2, risknya 1. Ya, jadi analisis teknikal, balik lagi, kita perhatikan harga dan volume. Gitu ya, pergerakan harga sama volume yang transaksi. Volume yang terjadi hari itu. Jadi kita menganalisis nih fluktuasi harganya, rentang rentang harganya dalam satu hari itu misalnya ya. Apakah dia turun naiknya berapa ratus perak atau berapa persen gitu ya. Nah, itu yang kita amati pola-polanya. Seorang trader, seorang analis ya, seorang analis, technical analis. Sampai sini dulu deh. Ada yang bingung nggak nih? Kayaknya baru analisis teknikal doang sebenarnya. Aku minum dulu ya. Lalu technical analysis nih ya. Masih mengenai technical analysis, lalu siapa sih yang menggunakan technical analysis? Ya, umumnya memang digunakan oleh seorang trader ya, yang untuk yang ingin memanfaatkan fluktuasi harga. Fluktuasi harga ini ya eh, naik turunnya harga saham gitu ya dalam satu hari misalnya, atau dalam 1 jam. Dia kan harga saham itu yang seperti kita tahu dia naik turun gitu ya dalam waktu tertentu. Nah, itu yang kita manfaatkan. Ya kalau dia lagi turun, itu kita beli. Nanti ketika naik lah kita jual. Gampangnya sih kayak gitu. Investor apakah menggunakan? Ya jelas, investor juga kadang-kadang menggunakan ini untuk memaksimalkan. Karena harga saham itu bisa kita lihat nih ya, apakah dia lagi harganya kemahalan, apakah dia harganya lagi kemurahan. Itu namanya overbought sama oversold gitu ya. Apakah dia jenuh jual, apakah dia jenuh beli. Investor kalau asal masuk, itu nanti keuntungannya juga kurang gitu ya.
Kalau dia lagi beli mahal, harganya lagi di situ lagi mahal, itu kan sayang ya. Kalau dia lagi beli harga mahal, walaupun memang prospeknya bagus nih, dalam 5 tahun bakal naik nih. Tapi kalau dia lagi beli pas mahal kan sayang. Kalau dia beli lagi harga murah, itu kan keuntungannya berarti bisa lebih daripada asal masuk, asal beli. Lalu analisis teknikal bisa digunakan untuk apa saja. Maksudnya apa? Bisa bukan untuk saham aja. Jadi bisa untuk forex, bisa untuk komoditas, bisa untuk binomo, bisa untuk bitcoin. Analisis teknikal itu bukan untuk saham aja. Jadi semua yang ada grafik-grafik itu bisa kita gunakan analisis teknikal. Cuman karakteristiknya mungkin nanti berbeda-beda. Gitu. Lalu apa yang digunakan, apa yang dibutuhkan untuk analisis teknikal? Kita butuh nih chart ya, kita butuh chart gitu. Trader murni berpegang pada aspek teknikal saja yang disebut dengan chartis. Nah, kalau kalian lihat nih ya, kemarin yang ada senjata teknikal yang aku bilang, ada trend line, ada indikator, ada candle pattern gitu ya, chart pattern. Nah, itu termasuk chart. Ini termasuk analisis teknikal murni, chartis gitu ya. Aku tambahin lagi kemarin, ada news, ada foreign, ya kan, ada apa sih intinya kayak foreign orang asing yang masuk gitu ya. Ada foreign, ada order book. Nah, itu bisa sebagai senjata juga untuk melengkapi gitu. Itu juga bandarmologi lah. Itu bandarmologi juga termasuk tuh. Broker summary. Nah, kalau chartis nggak menggunakan itu semua, nggak menggunakan order book, nggak menggunakan foreign, nah itu nggak dipakai. Kalau chartis murni gitu. Lalu apa sih software yang biasa kita pakai? Nah, kita bisa gunakan D1. D1 itu nanti aplikasi sekuritas, aplikasi Dana Reksa. BRI Dana Reksa Sekuritas, kalian bisa analisis di situ. Atau kalau yang belum daftar, itu kalian bisa gunakan TradingView, Yahoo Finance, dan Investing. Nah, itu yang free ya. Walaupun nanti suka ada iklan. Lalu kita masuk ke topik prinsip, fungsi, dan karakteristik dari analisis teknikal. Kalau kalian mau jadi seorang trader, menjadi analisis, kalian harus berpegang pada 3 asumsi atau prinsip ini. Jadi di dalam analisis teknikal, di dalam harga saham gitu ya, ada 3 prinsip ini. Yang pertama, history repeat itself. Kalau ini sih bukan prinsip di mana aja sih. Ini guru sejarah gua aja sering bilang kayak gini. Sejarah itu selalu terulang kembali, coy. Nah, kalau dalam teknikal, dalam dunia saham, pola-pola, pola-pola tertentu itu kembali terulang. Yang kemarin, yang tahun kemarin, bisa jadi di 2 tahun dari sekarang itu muncul lagi pola tersebut. Kenapa? Karena kesamaan seseorang menyikapi informasi. Misalnya ketika terjadi perusahaan sehabis membagikan dividen, harganya bakal turun. Coba kalian lihat, hampir semua saham seperti itu. Dan itu selalu terulang. Kenapa? Karena orang menyikapi informasi tersebut itu sama gitu ya. Jadi gua nih ya masuk sebulan sebelum perusahaan tersebut membagikan dividen. Setelah bagian dividen, udah dapat nih duitnya dari dividen, ya udah gue jual. Nah, itu yang membuat harga saham turun setelah membagi dividen. Nah, itu pola-pola. Jadi bukan berarti, oh pola ini udah muncul tahun kemarin, sekarang bakal muncul lagi. Ya enggak juga gitu ya. Nah, tapi kemungkinannya bakal sama gitu. Karena apa? Ya harga saham naik turun itu disebabkan oleh orang yang jual dan beli. Jadi bukan asal sejarah terulang kembali, tapi orang-orang tersebut yang membuat sejarah orang kembali. Karena ya dari dulu orang pikirannya pasti sama, cuy. Orang pengen untung, udah ya orang pengen untung lah ya kan.
Orang nggak mau rugi. Itu yang membuat pola-polanya sama, terulang kembali. Lalu ada dua. Yang kedua, price move in trend. Jadi si harga saham ini nggak bergerak secara acak gitu ya. Market berlangsung dalam pola-pola atau trending tertentu. Apakah dengan uptrend, apakah downtrend, ataukah malah sideways. Jadi ada beberapa gitu ya. Ini price move in trend. Jadi intinya sih ada uptrend, ada enggak gitu. Lalu suatu tren gitu akan berganti tren atau berhenti trennya itu biasanya memunculkan tanda-tanda tertentu dulu nih, misalnya terbentuk pola bearish pattern misalnya ya kan, atau downtrend pattern itu biasanya ada gitu, atau volumenya tiba-tiba turun. Nah, itu udah sebagai indikasi awal nih, wah ini dari uptrend nih bakal bakal jadi downtrend nih karena volumenya turun. Nah, seperti itu. Jadi intinya sih harga saham itu nggak bergerak secara random. Ya ada trending tertentu. Lalu yang ketiga adalah market discount everything. Pergerakan pasar itu mencerminkan fundamental, politik, bencana, dan manajemen perusahaan. Maksudnya gimana? Biasanya nih ya, ada skandal atau terjadi korupsi misalnya. Terjadi korupsi di perusahaan Waskita Karya, kalian pasti udah pernah denger nih. Besoknya pasti langsung turun gitu. Atau bahkan malam kemarinnya udah turun karena ada orang-orang dalam gitu yang udah tahu duluan. First class info kalau kata dosen, kalau kata guru gua. Dia udah dapat informasi duluan. Harga sahamnya bakal turun sebelum berita dipublis. Jadi harga itu biasanya balik duluan. Atau IHSG misalnya. IHSG sekarang udah naik lagi. Kalian tahu nggak IHSG itu disebut sebagai leading indicator. Maksudnya apa? Kalau IHSG udah naik duluan, itu tanda-tanda kalau ekonomi real yang terjadi di masyarakat, itu bakal juga ikutan membaik. Jadi dia itu sebagai indikator duluan. Gitu. Walaupun ekonomi belum baik, indikator biasanya udah membaik duluan. Berarti ini udah tanda nih, wah ekonomi masyarakat juga bakal naik juga nih ke depannya. Gitu. Next, ini ada pun fungsi analisis teknikal. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kita nggak bisa lihat nih pakai technical analysis apakah besok naik ataukah besok turun. Walaupun bisa, ya besar kemungkinan eh, bukan besar kemungkinan ya. Kemungkinannya itu sulit gitu ya untuk memprediksi itu daripada kita memprediksi tren yang terjadi. Jadi lebih baik dan memang teknikal itu digunakan untuk mendeteksi tren atau pola yang terjadi gitu ya. Kita menganalisis harga dari lihat-lihat yang kemarin, apakah dia moving average-nya lagi naik gitu kan. Kita lihat nih apakah dia lagi uptrend ataukah dia lagi downtrend. Nah, si trader ini buka posisi biasanya kalau lagi uptrend dong. Lebih gampang gitu ya. Karena ya mudah aja kalau lagi uptrend kita trading. Lalu kalau lagi dia ada tanda-tanda downtrend, berarti kita jual. Itu seorang trader. Gimana caranya? Ya pakai tools ya, pakai trendline, pakai support, pakai Fibonacci, pakai stokastik dan yang lain-lain. Lalu kita juga dengan analisis tadi gitu ya, analisis tadi kita menghasilkan yang namanya trading plan. Kita bisa menghasilkan sinyal beli dan sinyal jual gitu. Analisis teknikal dapat membantu trader untuk menentukan keputusan jual atau beli. Biasanya menggunakan bantuan indikator. Misalnya kita pakai RSI. RSI kalau di atas 70 itu terbilang overbought. Nah, ini udah tanda-tanda nih kalau dia nggak lama lagi bakal turun misalnya. Nah, kayak gitu yang kita cari di dalam analisis teknikal. Oke, kita masuk ke topik terakhir gitu ya. Jenis tools
dan jenis tools analisis teknikal lagi tipe. Ini yang udah aku jelasin kemarin. Jadi sebelum masuk ke teknikal, kita harus paham dulu nih chart sama trend, ya kan? Kita harus bisa baca chart, ada chart apa aja, ada line chart, ada candle chart, macam-macam. Nanti kedepannya kita bakal belajar begitu. Lalu ada support, resisten, kayak yang kali ini kemarin udah dikasih gambaran gitu ya. Terus ada indikator, ada moving average, ada pattern, ada pola-pola gitu ya. Ada order book, broker summary, order detail, dan lain-lain. Dan termasuk berita. Gitu. Ini yang kayak kalian di Klatsar kemarin udah paham ya, kira-kira support dan resisten. Terus ada juga trend line, ya kan. Nah, ini indikator gitu ya, indikator teknikal yang bisa kita gunakan. Di dalam ini ada chart, beberapa chart, ada Bollinger Band yang ungu-ungu ya, yang menampilkan range ya ungu, moving average itu garis-garis. Nah, garis-garis. Lalu ada stokastik yang ini ya. Stokastik yang hitam merah yang di sini. Lalu ada indikator volume. Nah, kita melihat satu hari transaksi apakah dia transaksinya banyak gitu ya, apakah dia rendah. Jadi kita bisa lihat juga 7,5 billion gitu ya, 7,5 miliar sampai 10 miliar bahkan. Seperti itu yang kita lihat kalau indikator. Lalu bagaimana dengan candlestick atau chart pattern? Nah, ini dia. Ini chart pattern ya, besar. Kalau candle itu dia cuma 1, 2, atau 3 bahkan. Kalau chart pattern itu banyak gitu ya, dalam suatu grafik kita lihat polanya. Di sini ada gambar gitu. Lalu sebenarnya sih ada order book ya. Nanti order book tuh kayak lihat aja ya, apakah dia volume yang dijualnya berapa, antriannya berapa. Lalu ada news, ada isu, ada wacana, ada corporate action gitu ya, ada rencana corporate action, ada juga fakta atau yang udah terjadi, berita yang udah jadi, misalnya si perusahaan Sido Muncul membangun pabrik 2 telah selesai gitu ya, telah selesai ya udah, nah itu fact berarti di berita. Kalau rencana berarti perusahaan Sido Muncul akan membangun pabrik di Sido Muncul di apa ya, di Jawa Timur misalnya, itu rencana corporate action. Nah, seperti itu teman-teman, thank you.